kami, di tengah-tengah situasi kami semua. Tuhan, kami percaya Engkau yang menjadi pertolongan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Good morning buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang terberkati. Saudara jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar terberkati ya Bapak Ibu saudari setiap hari. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini ya. Jadi sebelum firman Tuhan saudara tagline-nya seperti itu. Terberkati setiap hari dari kota dari mana saudara mengikuti. Terima kasih ya Bu Agnes Simba. Terima kasih Bu Rosalina Perlindungan. Ya seperti ini Bapak Ibu saudari ya. Terberkati setiap hari dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ya. Bapak Ibu saudari dikasihi Tuhan, Shalom dari Flores NTT Pak Edward. God bless you ya. Bu Tabita, selamat pagi, Tuhan berkati dari Ambrawa. Ya Bapak Ibu saudari jangan ragu saudara kalau terberkati, saudara tap-tap layar, saudara bisa share channel ini, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, atau saudara bisa berbagi gift ya lewat platform masing-masing, baik di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu saudari kalau di YouTube namanya Super Chat atau Super Thanks ya. Kalau saudara terberkati, saudara bisa repost juga, saudara bisa share ke grup-grup yang kita punya di handphone kita masing-masing, atau saudara bisa follow atau subscribe Pastor Ndeso di TikTok maupun di YouTube ya. Jadi kalau saudara hari itu saudara tidak bisa untuk menonton Bapak Ibu saudari pagi-paginya, saudara bisa nonton nanti siang hari atau malam hari atau besoknya Bapak Ibu saudari. Ya namanya juga siaran tunda, ya Bapak Ibu saudari bisa tonton kapan saja. Tapi sebaiknya saudara bisa langsung tonton supaya saudara bisa mengikuti selalu apa yang disampaikan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kehidupan kita semua, khususnya ya di channel Pastor Ndeso yang dimana saudara rindu untuk kita bisa bersama-sama mengenal lebih dalam lagi ya Bapak Ibu saudari juru selamat kita semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari dari Jogja, Buning, Tuhan berkati lo ya. Omas Asi dari Nganjuk, Jawa Timur ya, God bless you. Ini sama kayak Pak Ponco nih Om Asi ya. Apa jangan-jangan sama akunnya ya, atau namanya sama. Ya Bu Sarali terberkati dari Singapura ya. Tuhan memberkati Bu Sarali dalam setiap apa yang dikerjakan. Tuhan yang merahmati setiap kehidupan ibu dan keluarga selalu dimanapun kalian berada. Terberkati dari Cirebon, terberkati dari Jepara, terberkati dari Taiwan ya Ibu Cici. Tuhan memberkati dari Taiwan, Bapak Sos dari kasih Tuhan. Tuhan memberkati dari Cibinong, God bless you. Teman-teman semua yang dari Cibinong, God bless you ya. Semua kita, ya Bapak Ibu Sos dari Bu Happy yang selalu juga setia dari Serang, Banten. Ya Bapak Ibu Sos dari kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bu Maria, selamat pagi ya. Bu Ana juga Tuhan memberkati selalu. Bu Gutan Yentar dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan terberkati selalu. Ya Bapak Ibu saudari, Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua izinkanlah saya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan berbagi setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi pesan Tuhan yang hidup bagi setiap kehidupan saudara setiap hari. Ya Bapak Ibu saudari ketika saudara ada di channel ini. Ya Bapak Ibu saudari, suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu saudari. Kalau tidak kedengaran saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Ya. Kalau misalkan cuma satu atau dua orang yang hilang, Bapak Ibu saudari bisa keluar nanti masuk lagi. Ya, kalau suaranya jelas, rata-rata jelas berarti Bapak Ibu saudari sinyalnya bukan di tempat saya, berarti di tempat Bapak Ibu saudari. Jelas ya, teman-teman semua. Jadi kalau lebih banyak yang jelas berarti saudara bisa keluar dulu, yang tidak jelas suaranya nanti bisa masuk kembali. Ya, seperti itu biasanya. Kalau saya yang tidak jelas, biasanya banyak yang akan pastor nggak jelas, pastor nggak kedengeran. Nanti saya akan coba kutak-atik Bapak Ibu saudari di perkabelannya mungkin ya, ada yang kurang pas atau lain sebagainya. Jelasnya Bapak Ibu saudari, terima kasih. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan, shalom sekali lagi buat kita semua. Saudara mungkin kita pernah pulang ke rumah kita di malam hari dalam setiap kehidupan kita semua. Kita pulang dengan tubuh yang mungkin tidak terlalu lelah. Ya Bapak Ibu saudari, tetapi pikiran kita terasa seperti habis lari maraton Bapak Ibu saudari. Capek sekali dalam setiap pikiran kita. Tubuhnya nggak begitu lelah Bapak Ibu saudari. Tetapi pikiran kita yang terasa seperti habis lari maraton.
Saudara, kita baring di tempat tidur, namun otak kita itu memutar ulang kejadian hari ini. Kenapa tadi bos melihatku seperti itu? Kenapa grup WA tadi tiba-tiba sepi setelah aku berbicara? Apa mereka tersinggung ya dalam setiap ucapanku tadi? Saudara, semua kita mengulang setiap kejadian hari ini. Ya, kita melihat setiap penilaian-penilaian orang atau komentar-komentar orang dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kita seringkali menjadi tawanan di dalam penjara yang kita bangun sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Dan penjara itu bernama opini orang lain. Penjara itu bernama apa Bapak Ibu Saudari? Opini atau penilaian orang lain. Kita mencoba menjadi penyihir. Ya, saudara tahu ya penyihir Bapak Ibu Saudari yang bisa membaca pikiran orang. Kita mencoba menjadi seorang penyihir. Yang saudara kita rindu membaca setiap pikiran-pikiran orang itu. Ada hal yang kita baca hanyalah ketakutan-ketakutan kita sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini saudara, Tuhan ingin berkata kepada setiap kita semua, anakku, berhentilah mencoba memuaskan semua orang. Berhentilah mencoba memuaskan semua orang. Saudara-saudari, karena Tuhan itu sudah puas dengan setiap kehidupan kita semua. Dan mari kita belajar, Bapak Ibu Saudari, untuk merdeka dari beban yang tidak seharusnya kita pikul di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, berapa kali dalam sehari kita mengintip layar ponsel kita? Kita mengintip layar iPhone kita, Android kita, hanya untuk melihat apakah orang menyukai apa yang kita bagikan. Saudara, secara tidak sadar kita sedang membangun sebuah gedung identitas yang fondasinya adalah jempol dan pujian manusia saja. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudari, saat pujian itu berhenti, maka identitas kita menjadi runtuh. Kenapa ya tidak ada yang like? Kenapa ya tidak ada yang memuji? Kenapa ya tidak ada yang berkomentar dan lain sebagainya? Banyak dari kita Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup itu seperti bunglon. Berubah warna tergantung dengan siapa saudara berbicara, dengan siapa kita berbicara. Saudara, banyak dari kita hidup seperti bunglon itu. Hanya karena kita takut tidak diterima oleh orang, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita kehilangan jati diri karena terlalu sibuk memakai topeng agar disukai oleh orang-orang lain dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang membebaskan bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang mereka katakan tentang kita. Ya, identitas Bapak Ibu Saudari tidak ditentukan oleh penilaian-penilaian orang lain tentang kita, tetapi oleh apa yang Tuhan katakan tentang kita di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bahwa saudara adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Pagi hari ini, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk belajar identitas, ya, di atas opini. Miliki identitas di atas opini orang lain, sehingga saudara dapat merdeka dari people pleasing. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari people pleasing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, people pleasing itu artinya ada kecenderungan perilaku seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Ada kecenderungan perilaku Bapak Ibu Saudari, ya, dari orang-orang tersebut ingin selalu menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan kebutuhan, perasaan, dan kebahagiaan diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, inilah people pleasing atau people pleaser. Ya, atau sering disebut orang yang tidak enakan. Aduh, gak enakan. Kalau nanti gak datang gak enakan. Kalau nanti gak ikut kumpul gak enakan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, contohnya orang seperti ini, orang yang sulit berkata tidak bisa menolak permintaan orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudari, mereka takut konflik, ya, selalu berusaha menghindari perselisihan. Lalu kemudian kalau misalkan dia nggak bisa mengikuti acara tersebut, terlalu sering meminta maaf. Ya, Bapak Ibu Saudari, karena merasa bersalah tidak mengikuti acara-acara yang
sudah dimention di dalam setiap kehidupannya. Saudara, orang seperti ini jadi mengabaikan diri sendiri, mengorbankan waktu dan energi pribadi demi orang lain. Itulah people pleasing. Saudara, banyak orang overthinking atau banyak overthinking itu muncul di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita mencoba membaca pikiran orang lain yang sebenarnya Bapak Ibu Saudari tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak pernah kita ketahui ya setiap pikiran-pikiran orang lain itu dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, kamu dan saya tidak bertanggung jawab atas persepsi orang lain terhadapmu. Maka fokuslah menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Maka suara-suara yang berisik di sekitarmu itu akan meredup dengan sendirinya Bapak Ibu Saudari. Ya, akan hilang dengan sendirinya. Saudara-saudari, Galatia pasal pertama ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku cari kesukaan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyukai hati orang, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, pernahkah kita masuk ke sebuah ruangan, lalu kita melihat sekelompok orang berbisik di dalam setiap hidup mereka, dan seketika batin saudara dan saya berkata seperti ini, aduh pasti mereka sedang membicarakan tuh bajuku, aduh pasti mereka sedang membicarakan tuh penampilanku, mereka pasti menertawakan tadi presentasiku tadi dalam setiap kehidupanku, aduh aku jadi malu. Saudara, dalam psikologi ini disebut Bapak Ibu Saudari spotlight effect. Ya, spotlight effect yang artinya saudara, kita memiliki kecenderungan di dalam setiap hidup saudara dan saya merasa seolah-olah ada lampu sorot yang terus mengarah pada setiap kekurangan-kekurangan kita. Ya, saudara, ada seperti lampu sorot yang terus mengarah kepada kekurangan-kekurangan kita. Sementara orang lain sebenarnya juga sama, terlalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Ya, sebenarnya mereka tidak benar-benar peduli pada setiap detail kehidupan kita semua. Ya, inilah namanya spotlight effect Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita sama-sama, kita sering terjebak dalam siklus overthinking. Kita mencoba mengontrol sesuatu yang mustahil dikendalikan di dalam persepsi orang lain tersebut. Saudara tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain. Saudara tidak pernah akan bisa menebak-nebak apa yang ada di dalam setiap pikiran mereka. Ketika kita mencoba membaca pikiran yang sebenarnya, saudara, di dalam setiap pikiran orang tersebut, padahal saudara, ketika saudara membaca pikiran mereka, sebenarnya itu tidak ada. Akibatnya kita lelah secara mental, kita cemas secara emosional. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian kita menjadi tawar. Ya Bapak Ibu Saudari, tawar hati secara rohani di dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah akar masalahnya. Saudara mencoba mengontrol sesuatu yang mustahil saudara kendalikan, yaitu apa? Persepsi orang lain. Saudara, ingat baik-baik, kamu dan saya itu tidak bertanggung jawab atas persepsi orang lain terhadapmu dan terhadapku. Maka fokuslah menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Ya, fokuslah dalam setiap hidup saudara menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Maka suara-suara berisik tadi di sekitarmu itu akan meredup dengan sendirinya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10 tadi kita baca, Paulus itu berada dalam posisi yang sulit. Ia dituduh oleh guru-guru palsu bahwa ajarannya terlalu gampang. Ya, ajarannya mungkin hanya untuk menyenangkan hati orang. Namun Paulus memberikan jawaban yang sangat tegas, Bapak Ibu Saudari. Ya, ketika kita belajar dari Galatia pasal pertama ayat yang ke-10. Saudara, ada pertanyaan yang menusuk hati di sana. Paulus bertanya, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara, ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi ini melainkan Bapak Ibu Saudari sebuah
ya Bapak Ibu Saudari, pertanyaan untuk motivasi di dalam setiap kehidupan orang-orang ya di sekitar Paulus pada saat itu. Saudara, maka di sini kita melihat, adakah ku cari kesukaan manusia? Itulah people pleaser. Ya, bertindak berdasarkan rasa takut akan penolakan, akan penilaian manusia. Jadi kita bertindak berdasarkan komentar-komentar orang tersebut. Ya, itu Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang yang hidupnya seperti itu. Tadi ada yang mungkin berkata, pastor itu saya pas banget dengan kehidupan saya dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, orang-orang ini bertindak berdasarkan ya penilaian orang lain terhadap hidup mereka. Karena mereka takut ditolak. Makanya mereka sulit mengatakan tidak, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tetapi di sana juga kita menemukan, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? God pleaser. Bapak Ibu Saudari, selain people pleaser, ada juga God pleaser. Yang artinya Bapak Ibu Saudari, kita bertindak bukan berdasarkan penilaian manusia, tetapi kita bertindak berdasarkan rasa syukur atas setiap penerimaan-penerimaan Tuhan. Ya, ketika saya live seperti ini, ada yang komentar-komentar miring, Bapak Ibu Saudari, saya mau nggak ambil pusing. Saya tidak mau ambil pusing Bapak Ibu Saudari. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Saya bertindak bukan berdasarkan komentar-komentar mereka. Saya bertindak melakukan setiap pelayanan ini berdasarkan kerinduan hati saya atas gerakan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudari, itulah. Karena saya rindu. Saudara, kita bertindak berdasarkan ketika saudara dan saya bersyukur bahwa Tuhan sudah menerima kita, menyelamatkan kita. Dan kita rindu orang-orang lain juga diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat tadi, sekiranya aku masih mau mencoba menyukai hati orang, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudari, Paulus mendefinisikan hamba Kristus di dalam setiap kehidupannya, atau dia menutup ayat ini, sekiranya aku masih mau mencoba menyukai hati orang, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, dalam bahasa Yunani kata hamba itu adalah doulos. Ya, doulos itu artinya budak Bapak Ibu Saudari. Nah, seorang budak itu hanya satu atau hanya punya satu tuan di dalam setiap kehidupannya. Ya, tidak boleh dia ada tuan-tuan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara, kita diingatkan sebagai orang-orang percaya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saudara pilih tuan saudara, opini publik atau kebenaran Allah dalam setiap hidup saudara. Tinggal saudara dan saya pilih. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jangan menjadi budak Bapak Ibu Saudari opini publik. Jangan menjadi budak dari setiap persepsi penilaian-penilaian orang lain terhadap kehidupan kita semua. Saudara, biarlah Tuhan kita hanya satu, yaitu kebenaran Allah melalui firman Tuhan yang kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, setiap saat, setiap hari, bahkan setiap hari Minggu dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi saudara diingatkan di sini. Kita memahami dilema Rasul Paulus. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, banyak dari kita merasa bahwa menjadi orang baik berarti harus membuat semua orang senang. Ya, jadi perhatikan. Banyak mungkin dari kita merasa, oh kalau saya mau jadi orang baik, ya berarti aku harus membuat semua orang itu senang dengan kehadiranku, dengan kata-kataku. Saudara, kita jadi merasa berdosa jika mengecewakan orang lain. Namun Paulus mengajarkan bahwa integritas iman jauh lebih penting daripada popularitas. Ya, saudara, integritas iman saudara dan saya itu jauh lebih penting daripada popularitas. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya menjadi hamba Kristus, saudara dan saya belajar memiliki keberanian untuk tetap benar. Ketika saudara menjadi hamba Allah, hamba Kristus, anak-anak Allah di dalam setiap hidup saudara, saudara belajar memiliki keberanian untuk tetap benar, meskipun itu berarti kita tidak lagi populer di dalam lingkaran-lingkaran tertentu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, belajarlah tetap memiliki integritas iman di dalam setiap kehidupan saudara. Jangan mengejar popularitas, ya apalagi ketika saudara melayani Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, saudara mau pelayanan di mimbar karena pengen dilihat orang,
Saudara pengen pelayanan jadi pengkhotbah karena ingin ditepuk tanganin orang. Saudara pengen jadi WL karena saudara rindu tepuk tangan itu dalam setiap hidup saudara. Saudara, jauhlah itu semua daripada setiap kehidupan kita semua. Miliki integritas iman lebih daripada popularitas. Ya Bapak Ibu Saudari, beranilah untuk tetap benar meskipun saudara tidak lagi populer. Sama seperti Paulus tadi. Maka Bapak Ibu Saudari, saat kalian hendak melakukan sesuatu, ya misalkan saudara melayani di gereja, membantu kawan, mendukung keluarga, ya Bapak Ibu Saudari, mendukung orang-orang yang tidak mampu, orang-orang susah, orang miskin di panti, atau saudara memberikan donasi, sumbangan, atau mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, saat kalian hendak melakukan sesuatu itu, tanyakan dalam hati kalian semua. Kalau tidak ada yang memuji atau memposting ini di media sosial, apakah saudara tetap akan melakukannya? Coba bertanya seperti itu. Apakah tetap saudara akan melakukannya? Tetap melayani di gereja, melayani di sekolah minggu, melayani di tempat-tempat mungkin yang tidak dilihat orang. Ya Bapak Ibu Saudari, tetap memberikan donasi, sumbangan, ya kepada setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang butuh dukungan memang Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan saudara. Di mana Roh Kudus menggerakkan hati kita semua. Tanyakan kepada setiap hidup saudara, apakah saya tetap akan melakukannya jika tidak ada yang memuji atau memposting hal itu yang saudara lakukan di media sosial? Saudara, jika jawabannya tidak, berarti kalian sedang mencari wajah manusia, bukan wajah Tuhan. Ya, kalau saudara cuma pengen supaya dipuji orang, ya ketika saudara membantu, melayani di gereja, hanya ingin terlihat, wah orang menghormati, memuji saudara. Saudara, berarti saudara sedang mencari wajah manusia, bukan wajah Tuhan. Maka audit motivasi saudara sebelum bertindak dalam hidupmu. Saudara yang terkasih, beranilah berkata tidak pada permintaan-permintaan yang melanggar prinsip iman. Berani berkata tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, atau saudara melanggar kapasitas waktumu, misalkan ada hari Minggu, saudara diingatkan untuk ke gereja atau berkumpul dengan teman-teman saudara. Atau saudara ke gereja atau saudara arisan. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara ada loh. Ya orang-orang yang setiap hari Minggu tuh arisan Bapak Ibu Saudari. Nanti ya lihat dalam kumpulan ini, ikut dalam komunitas ini. Semua diikutin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya sehingga ke gerejanya nggak pernah. Tetapi arisannya Bapak Ibu Saudari setiap minggu diikuti. Saudara, beranilah berkata tidak pada permintaan-permintaan yang melanggar prinsip iman. Bagi saya Bapak Ibu Saudari, ibadah hari Minggu itu prinsip. Ya, saudara tanpa saudara suruh atau tidak suruh, saya tetap akan melangkah ke rumah Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan atau saya bukan hamba Tuhan pun, Bapak Ibu Saudari sebagai jemaat biasa, saya akan melangkah ke rumah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena dari muda saya sudah melatih seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang mengajak untuk pergi di malam Minggu, karena waktu itu saya komunitas anak-anak muda saya ikuti. Saudara, saya akan menolak teman-teman saya mengajak di hari malam Minggu itu. Sorry, saya punya ibadah anak-anak muda, saya harus mengikuti. Saya punya tanggung jawab di sana. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saya perlu beribadah dengan komunitas yang seumuran saya pada saat itu. Saudara, tanpa kita perlu merasa bersalah secara berlebihan ketika kita menolak ajakan kawan-kawan kita yang mengajak kita Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baik itu di Sabtu malam, di Minggu. Bahkan istri saya pernah saya sampaikan, Ma, kalau nanti di hari Sabtu jangan kita kemana-mana, kita prepare karena besok kita ibadah. Kalau Minggu malam, Senin silahkan, tapi kalau Sabtu jangan, kita prepare. Kalau ada orang-orang yang mengajak untuk pergi ke sana, ke sini, kemanapun Bapak Ibu Saudari, kita coba menolak Bapak Ibu Saudari dengan baik. Dan kita tidak merasa bersalah. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita tahu prinsip dan nilai yang sedang kita jalani di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, walaupun nanti kita akan diomongin sama orang-orang, ih dia mah orangnya begini, dia mah orangnya begitu. Nggak peduli Bapak Ibu Saudari pendapat-pendapat mereka. Kalau mengenai prinsip iman. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, berikutnya kita akan belajar selain kita tadi memahami dilema daripada Rasul Paulus. Saudara, yang kedua kita belajar mengapa overthinking itu bisa menghancurkan identitas kita.
Saudara, mengapa kita begitu lelah saat kita mencoba menyenangkan semua orang? Karena Bapak Ibu Saudari, yang pertama kita berusaha menjadi Tuhan kecil atas hidup kita semua. Saat kita overthinking tentang pendapat orang, kita sebenarnya sedang mencoba melakukan tugas Tuhan, yaitu mengetahui isi hati manusia. Siapakah kita yang bisa melihat isi hati manusia? Tidak ada, tidak bisa kita Bapak Ibu Saudari, betul? Di dalam setiap kehidupan saudara tidak bisa saudara dan saya melihat atau mengetahui isi hati manusia. Saudara, karena banyaknya kita berusaha menjadi Tuhan kecil, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara sedang berusaha mencoba melakukan tugasnya Tuhan, yaitu mengetahui isi hati manusia. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa membaca pikiran orang. Kebanyakan Bapak Ibu Saudari skenario buruk yang kalian bayangkan dalam pikiran kalian di kepala orang lain itu hanyalah proyeksi dari ketidaknyamanan dalam setiap hidup kalian semua. Itulah insecurity. Ya, saudara hanya membayangkan di kepala saudara apa yang menjadi pikiran orang-orang tersebut. Saudara hanya coba memproyeksikan karena saudara sendiri tidak nyaman di dalam setiap kehidupan saudara. Ada insecurity dalam setiap hidup saudara, insecure. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara selalu berusaha membaca pikiran orang, mengetahui isi hati orang, yang itu sebenarnya bukan tugas saudara. Ya, jadi jangan berusaha menjadi Tuhan kecil. Ya, kalau tidak, saudara akan mengalami kelelahan. Ya, sehingga saudara overthinking itu akhirnya menghancurkan setiap identitas kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak kita semua, ya mari stoplah berusaha menjadi Tuhan kecil. Yang kedua, saudara, mengapa overthinking menghancurkan setiap identitas kita anak-anak Allah? Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara begitu lelah saat mencoba menyenangkan semua orang, ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara memiliki identitas yang bunglon. Ya, saudara memiliki identitas yang bunglon. Jika identitasmu dibangun di atas opini orang lain, maka identitas kita itu akan berubah-ubah. Seiring dengan perubahan cuaca, suasana hati orang-orang yang saudara temui. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari jangan pernah membangun identitas yang bunglon dalam hidupmu. Atau saudara jangan pernah membangun identitas saudara di atas opini orang lain. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika saudara membangun opini ataupun saudara membangun setiap kehidupanmu di atas opini orang lain, maka identitasmu itu Bapak Ibu Saudari seperti perubahan cuaca. Ya, tergantung suasana hati orang-orang ataupun komunitas saudara dalam setiap hidup saudara. Jika nanti mereka memuji saudara, kalian akan merasa berharga. Jika nanti mereka mengkritik saudara, atau mungkin mereka diam saja dalam setiap hidup saudara, saudara mungkin merasa menjadi seperti sampah karena saudara diacuhkan. Saudara, bahayanya kita akan kehilangan jati diri yang asli, yang sebenarnya Tuhan rancang dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka tinggalkanlah identitas yang bunglon ini. Jangan bangun identitasmu di atas Bapak Ibu Saudari opini orang lain. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, mengapa overthinking menghancurkan identitas? Saudara, ada ketidakmampuan untuk kita berkata tidak. Seorang people pleaser Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan itu sulit berkata tidak. Karena mereka menganggap bahwa penolakan terhadap sebuah permintaan itu adalah penolakan terhadap diri mereka. Jadi ketika mereka menolak Bapak Ibu Saudari sebuah ajakan, sebuah permintaan, saudara, mereka juga menganggap itu adalah penolakan terhadap diri mereka. Jadi akhirnya hal ini membuat kita jadi sibuk dengan hal-hal yang bukan panggilan Tuhan bagi setiap kehidupan saudara. Makanya saudara miliki kemampuan untuk berkata tidak. Sorry nggak bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, sorry nggak bisa. Saya harus melakukan kegiatan ini. Oh sorry, saya harus berdoa. Sorry kalau weekend saya harus berkumpul bersama dengan keluarga dan lain sebagainya dalam setiap hidup saudara. Maka milikilah kemampuan untuk berkata tidak. Ya,
Jangan Bapak Ibu Saudari diajak ke sini, hayo. Diajak ke sana, hayo. Padahal juga ajakannya Bapak Ibu Saudari ngobrolnya nggak jelas juga. Ya, hanya karena saudara takut dibilang pribadi yang nggak mau berkumpul, bergaul, dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari, itulah yang ketiga. Mengapa overthinking menghancurkan identitas kita? Overthinking itu sebenarnya adalah bentuk kelelahan mental. Karena kita mencoba memikul beban yang bukan milik kita sendiri. Kita sering merasa dihakimi oleh pandangan orang-orang di pasar, di keluarga, di kantor, di tempat usaha kita, atau di grup WA yang kita punya. Ya, kita sering merasa dihakimi oleh pandangan-pandangan mereka semua. Padahal seringkali hakim itu hanyalah bayangan di dalam pikiran kita. Hakim itu hanyalah bayangan di dalam pikiran saudara dan saya sendiri. Dan akhirnya kita menjadi lelah, bukan karena pekerjaan kita berat, tetapi karena kita membawa beban opini orang lain yang belum tentu nyata di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, yuk berhentilah menjadi penafsir opini orang lain. Jika seseorang tidak membalas pesanmu, ya saudara tidak menyapa ketika berpapasan denganmu, jangan langsung menyimpulkan bahwa mereka marah. Ya, misalkan pendetamu, saudara nggak salam kamu di hari Minggu, jangan saudara langsung baper dan lain sebagainya. Atau saudara, pendetamu mungkin memperhatikan orang lain lebih daripada saudara, jangan langsung menyimpulkan bahwa pendetamu pilih kasih. Ya, oh Pak Pendeta mah lebih ini sama dia, lebih ini sama dia. Jangan terlalu cepat menyimpulkan seperti itu. Katakan kepada dirimu sendiri, saya ini tidak tahu apa yang sedang dia alami. Ya, tugas saya bukan menebak hatinya, tetapi tugas saya tetap mengasihi dia. Ada jemaat-jemaat ketika Bapak Ibu Saudari kami layani, ya sebelum doa berkat atau pas doa berkat amin, langsung pulang. Ada, ya Bapak Ibu Saudari beberapa. Jadi ketika saya mau salam, kemana ya orang itu, kok udah nggak ada lagi Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya nggak akan berkata kepada diri saya, oh dia marah kali sama saya ya. Dia tadi tersinggung kali sama firman Tuhan yang dibagikan kali ya. Dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak akan pernah bisa menebak hati orang-orang tersebut. Tetapi tugas saya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ya sebagai seorang hamba Tuhan atau anak Allah, tugas kita adalah tetap mengasihi mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Tugas kita tetap mengasihi mereka. Ya, jadi berhentilah menjadi penafsir ekspresi dalam setiap hidup saudara. Tadi salam, lagi salaman Bapak Ibu Saudari, ternyata orang yang disalam buang matanya Bapak Ibu Saudari, buang muka gitu ya, salamannya begini. Oh kita langsung Bapak Ibu Saudari, kenapa ya dia salamannya begitu ya? Dia mungkin kayak gini kali tadi sama saya dan lain sebagainya. Saudara, berhentilah seperti itu. Ya, jangan tebak-tebak isi hati mereka, tetapi tetaplah mengasihi mereka. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Saudara, jika kalian melihat kehidupan orang lain di media sosial dan akhirnya membuat kalian merasa Bapak Ibu Saudari jadi kurang ini, kurang itu. Aduh kok bulu mataku gak seperti orang itu ya. Aduh jidatku kok gak seperti orang itu ya. Aduh pipiku kok gak tirus ya. Aduh hidungku kok gak mancung kayak orang itu ya. Kupingku kok agak begini ya. Daguku, semuanya Bapak Ibu Saudari. Karena saudara akhirnya saudara melihat perbandingan hidupmu dengan orang lain. Dan akhirnya saudara merasa kurang ini kurang itu. Atau mungkin saudara membuat kalian merasa harus tampil sempurna demi pengakuan-pengakuan saja. Maka kalau saudara ketika melihat media sosial, saudara jadi merasa seperti itu, ambillah waktu untuk keluar sejenak. Keluar dari dunia media sosial Bapak Ibu Saudari. Untuk apa? Lock out. Ya, kalau memang saudara, ketika saudara, ya kami pernah memiliki Bapak Ibu Saudari orang-orang di sekitar kami yang seperti itu. Yang merasa bahwa setiap orang-orang yang ditampilkan di media sosial hanya membuat dirinya membandingkan dengan orang-orang tersebut. Ya, saudara, dan akhirnya orang ini harus lock out dulu. Ya Bapak Ibu Saudari harus lock out, nggak perlu menggunakan media sosial. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mencintai kalian apa adanya. Amin. Bukan apa yang nampak. Bukan apa yang terlihat mata, tetapi Tuhan Yesus mencintai kalian apa adanya dalam setiap hidup saudara. Ya, inilah Bapak Ibu Saudari
Yang kedua, saudara belajar mengapa overthinking itu bisa menghancurkan identitas setiap hidup anak-anak Allah. Dan yang ketiga, saudara, mari kita melangkah menuju kemerdekaan dari setiap overthinking ini. Bagaimana kita bisa merdeka dan memiliki identitas ya sebagai anak-anak Allah di atas opini orang lain dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, saudara sadari batasan tanggung jawab kita. Sadari batasan tanggung jawab saudara, amin. Saudara, prinsipnya seperti ini, kita itu tidak bertanggung jawab atas karakter orang lain. Tetapi saudara dan saya bertanggung jawab atas karakter saudara sendiri. Saudara, kita tidak bertanggung jawab atas setiap reputasi kita di mata orang lain. Ya, mau reputasi kita di mata orang lain seperti apa, biarkanlah urusan mereka. Mau orang lain menilai saudara seperti ini, seperti itu, biarkanlah reputasi Anda dan saya di mata mereka. Saudara, kita tidak bertanggung jawab ya atas reputasi kita di mata orang lain. Tetapi yang kita bertanggung jawab Bapak Ibu Saudari adalah atas karakter saudara dan saya. Jadi inilah batasan tanggung jawab kita semua ya. Saya nggak akan bilang kepada jemaat-jemaat ataupun penonton-penonton di channel Pastor Deso, gimana saya gembala yang baik kan ya? Saya gembala yang baik kan, saya pendeta yang baik kan buat kalian kan? Gimana? Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, saya nggak akan berkata seperti itu karena di pikiran mereka masing-masing mereka punya penilaian ya di dalam setiap kehidupan mereka atas setiap pelayanan yang kami kerjakan. Ya, dan saya tidak bertanggung jawab atas setiap pikiran-pikiran mereka itu. Tetapi saya bertanggung jawab atas karakter saya sendiri. Itulah batasan saya. Bapak Ibu Saudari, batasan kita semua. Sadari tanggung jawab kita semua. Ya, saudara, karakter adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Sedangkan reputasi itulah foto yang tidak fokus di kepala orang lain. Ya, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di kepala orang lain itu. Makanya fotonya itu jadi foto yang tidak fokus atau foto blur. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, maka jangan habiskan energi untuk memperbaiki foto-foto itu di dalam pikiran orang lain. Tidak perlu Bapak Ibu Saudari. Fokuslah memperbaiki objeknya, yaitu karakter saudara sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari, fokuslah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa merdeka ya dan memiliki identitas di atas opini orang lain. Selain kita diingatkan menyadari setiap batasan tanggung jawab kita. Yang kedua, saudara, ubahlah fokus kita dari membaca pikiran orang ya ke mendengar firman. Ya, saudara, ubah fokus saudara. Dari saudara membaca pikiran orang kepada apa Bapak Ibu Saudari? Kepada mendengar firman. Daripada saudara bertanya apa yang mereka pikirkan ya tentang saya, apa yang mereka katakan ya tentang saya. Saudara, daripada kita bertanya-tanya seperti itu, maka mulailah bertanya dalam setiap hidupmu, apa yang Tuhan katakan tentang saya. Ingat ya, Yesaya 43 ayat 4, saudara, Tuhan berkata kalian berharga. Yeremia 31 ayat yang ketiga, Tuhan berkata kalian dikasihi dengan kasih yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 17, Tuhan berkata kalian adalah ciptaan yang baru. Maka ubahlah fokus saudara dari membaca pikiran-pikiran orang lain kepada dengarkanlah firman Tuhan. Sehingga itu mengisi hati dan pikiranmu selalu. Sehingga saudara selalu rindu apa yang Tuhan mau katakan. Apa pesan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara pikir ketika saya masih muda, Bapak Ibu Saudari, saya waktu masih muda ya, itu idealis Bapak Ibu Saudari. Waktu saya masih muda. Ya, waktu saya sekolah teologi ya, beberapa tahun saya sekolah atau mungkin setelah saya selesai sekolah itu, ya pikiran saya idealis Bapak Ibu Saudari. Ada orang mungkin berkata, Bapak pendeta ini khotbahnya nggak sesuai Alkitab. Bapak pendeta ini khotbahnya hanya kesaksian-kesaksian saja, itu mah bukan khotbah ya dan lain sebagainya. Ya karena pikiran saya pada saat itu masih muda itu Bapak Ibu Saudari penuh dengan idealis. Karena kita belajar dari apa yang sudah kita serap dari dunia kampus Bapak Ibu Saudari ya. Katakan ya, salah, ya benar-benar, ya kalau misalkan keliru, itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika saya mulai terjun di dalam dunia pelayanan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudari ya semua
level jemaat itu ada. Ya, saya bisa mengerti ada firman Tuhan mungkin yang dibagikan di skala, anggaplah level iman jemaat itu 1 sampai 10. Ya, ada firman Tuhan yang dibagikan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan mereka, mungkin harus di level 2 dulu. Ya, mungkin harus di level 2 dulu di dalam setiap hidup mereka. Atau mungkin harus di level 1 dulu, atau mungkin ada yang di level 5, di level 7. Jadi kita memahami setiap firman Tuhan yang dibagikan Bapak Ibu Saudari, ya apapun itu, baik itu firman Tuhan pakai bahasa asli penafsirannya, firman Tuhan yang dalam, atau firman Tuhan yang praktis sekalipun, itu juga bisa jadi berkat buat setiap jemaat-jemaat dalam segala level tadi Bapak Ibu Saudari. Karena di dalam setiap orang-orang percaya itu tidak selalu levelnya sudah 9 semua. Tidak selalu levelnya 7 semua. Ada yang masih di level 1, level 2 baru pengenalan akan Tuhan, ya baru menjadi Kristen mula-mula di dalam setiap hidup mereka. Jadi yang tadinya saya idealis Bapak Ibu Saudari, semua orang tuh harusnya di level 8 yang minimal di level 7, di level 9. Akhirnya saya belajar untuk membagikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang juga praktis juga. Yang bisa diserap sama orang-orang yang di level 1 sampai 3 atau level 1 sampai 5. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, bahkan testimoni-testimoni itu, kesaksian-kesaksian itu, saudara itu bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Ya, jadi yang tadinya idealis sekarang nggak seperti itu lagi Bapak Ibu Saudari. Sekarang tergantung kepentingan umat, apa yang mereka perlukan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Nah biasanya jemaat-jemaat yang di level 7, ya yang pengen dengar firman Tuhan yang keras, yang dalam, itu kalau dibagikan level 3 firman Tuhannya, saudara biasanya mereka akan menganggap seperti yang waktu saya tadi, waktu saya kuliah dulu. Ini mah khotbahnya begini banget, terlalu cetek dan lain sebagainya. Ya jadi seperti itu Bapak Ibu Saudari. Nah tetapi di channel Pastor Deso saudara belajar, ya saudara diingatkan dalam setiap hidup saudara. Ubahlah fokus saudara dari membaca pikiran ke mendengar firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, bagaimana kita bisa merdeka dan memiliki identitas di atas opini orang lain. Yang ketiga, saudara belajarlah jadi berkenan kepada penonton tunggal dalam setiap hidup saudara. Ingat, penonton kita tidak banyak. Penonton utama kita Bapak Ibu Saudari satu yang perlu saudara senangkan di dalam setiap hidup saudara. Hiduplah untuk audience of one. Artinya hiduplah untuk satu penonton dalam setiap hidupmu. Dan penonton satu-satunya dalam setiap hidup saudara yang perlu saudara senangkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan saja yang saudara harus buat tersenyum ketika dia melihat hidupmu, dia melihat setiap mulutmu, dia melihat setiap perkataanmu, perbuatanmu. Saudara, biarlah Tuhan saja yang tersenyum melihat hidupmu dan hidupku setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, maka setiap kerutan-kerutan di dahi manusia, tunjukkan-tunjukkan dari setiap Bapak Ibu Saudari, setiap tangan-tangan yang menunjuk kita oleh sesama kita manusia, itu tidak lagi menjadi masalah yang menakutkan. Tidak lagi menjadi masalah yang mengkhawatirkan setiap hidup saudara atau masalah yang mematikan. Karena saudara tahu, tugas saudara bukan membuat supaya manusia itu tersenyum, tetapi tugas kita Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan yang tersenyum atas hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Jadi kita belajar berkenan untuk menyukakan hati Tuhan saja sebagai penonton tunggal kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Praise God. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang terakhir kita belajar ya. Setiap langkah ini mengingatkan saudara untuk menuju kepada kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan sejati itu terjadi saat kita sadar bahwa hanya ada satu suara yang menentukan nilai kehidupan kita. Dunia ini seperti juri yang penilaiannya berubah-ubah setiap saat. Nanti kalau kita diberkati, ada orang bilang kita sombong. Kalau kita nggak diberkati, itu nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kalau badannya gemuk dikit, itu jarang puasa. Kalau badannya kurus dikit, Bapak Ibu Saudari, tanda nggak diberkati. Serba salah kita hidup. Betul Bapak Ibu Saudari? Itulah dunia. Seperti juri yang penilaiannya berubah-ubah setiap saat. Saudara, jika kita mengikuti standar dunia,
capek deh. Itu Bapak Ibu Saudari ya, capek. Kita akan terus berlari di atas treadmill yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada ujungnya Bapak Ibu Saudari. Hanya di situ-situ saja kalau saudara lari di atas treadmill. Namun tentunya saudara, saya mau mengajak kita semua, ya, carilah penilaian hanya di mata Tuhan. Saat kalian tahu kalian adalah milik Tuhan, maka kritik manusia itu tidak lagi mematikan kita semua. Kritik manusia, Bapak Ibu Saudari, itu tidak lagi melemahkan kita semua. Ataupun pujian-pujian manusia tidak memabukkan saudara. Karena saudara tahu, Bapak Ibu Saudari, waktu Tuhan Yesus mau disalib, ya beberapa minggu sebelumnya, ada yang bilang seperti ini dalam kerumunan di jalan yang sama. Hosana, Hosana, kemuliaan bagi Allah. Hosana, Hosana. Wah, orang-orang pada bertepuk tangan memuji Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di waktu yang berikutnya, di jalan yang sama, Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang sama juga bisa berkata, salibkan dia. Salibkan dia. Itulah opini manusia. Itulah standar dunia. Penilaiannya berubah-ubah setiap saat. Tergantung mood mereka. Maka Bapak Ibu Saudari, mari setiap pagi sebelum saudara memegang ponsel saudara, sebelum saudara memegang handphone, sebelum saudara beraktivitas, ucapkan, Tuhan, ini biarlah aku hanya mengejar perkenananmu. Jika dunia menolakku, namun engkau menerimaku, itu sudah cukup bagiku ya Tuhan. Saudara bisa sampaikan hal itu kepada Tuhan. Ya, latihan Bapak Ibu Saudari cukup dengan Tuhan. Ya, sehingga perkenanan Tuhan saja yang saudara kejar dalam setiap hidup saudara. Fokuslah kepada setiap karakter saudara, bukan pencitraan. Saat kalian melakukan kesalahan, fokuslah untuk meminta maaf. Fokuslah untuk memperbaiki diri, karakter saudara. Bukan sibuk menjelaskan diri saudara agar terlihat benar, agar tetap terlihat benar di mata orang lain. Kalau saudara, ya, saudara hanya sibuk tetap terlihat benar di mata orang lain, itulah pencitraan. Hanya saudara jelaskan diri saudara, oh enggak, saya maksudnya enggak begitu, maksudnya begini dan lain sebagainya. Saudara hanya menjelaskan diri saudara agar tetap terlihat benar di mata orang lain. Itulah pencitraan. Tetapi saudara, saya mau mengajak kita semua, fokuslah kepada karakter kita semua. Ya, saudara, biarlah waktu dan Tuhan saja yang memulihkan setiap nama baikmu. Ketika mungkin ada Bapak Ibu Saudari orang-orang yang melukai setiap hidup saudara, gak perlu saudara jelaskan. Saudara perlu diam saja dalam hadirat Tuhan. Ajar Bapak Ibu Saudari mulutmu untuk berdiam. Dan saudara terus berubah secara karakter. Semakin lebih lagi ya diubahkan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi pesan firman Tuhan hari ini bukan tentang menjadi orang yang sombong atau tidak peduli pada orang lain. Sebaliknya Bapak Ibu Saudari, ini adalah tentang kesehatan rohani. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Tuhan yang bisa benar-benar mengasihi sesamanya dengan tulus. Amin Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengasihi orang lain untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan pujian atau pengakuan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia mengasihi orang lain ya karena dia sudah memiliki segalanya di dalam Kristus Yesus. Saudara, identitas di atas opini berarti kalian dan saya bebas untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan rancangan Tuhan atau rancangan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara dan saya tidak lagi menjadi tawanan dari kata-kata orang lain. Kalian dan saya merdeka untuk melayani. Saudara juga merdeka untuk juga gagal di dalam setiap hidup saudara. Bahkan saudara juga bisa merdeka untuk bangkit kembali. Karena saudara tahu siapa pemilik setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi minggu ini saya mau mengajak kita semua. Ketika ada satu situasi di mana saudara biasanya saudara merasa harus people pleasing atau people pleasing dalam setiap hidup saudara, cobalah untuk bertindak murni karena prinsip. Saudara, ada prinsip di dalam setiap hidup saudara. Bukan karena rasa takut akan apa yang mereka pikirkan tentang saudara dan saya. Ya, jadi cobalah bertindak tetap murni karena prinsip saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian setiap kali ada overthinking mulai muncul di dalam setiap hidup saudara. Saudara katakan Galatia pasal pertama ayat yang ke-10. Aku adalah hamba Kristus.
bukan hamba opini orang lain. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan hamba opini orang lain. Katakan seperti itu, aku adalah hamba Kristus. Sebelum nanti saudara tidur malam-malam, ya daripada saudara memikirkan, aduh siapa ya tadi yang marah sama aku hari ini? Siapa ya tadi orang yang mungkin suamiku marah, istriku marah kali ya? Atau mungkin anak-anakku marah, atau mungkin keluarga itu marah kali sama aku. Daripada saudara memikirkan seperti itu, saudara bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku sudah menyenangkan hatimu hari ini? Melalui setiap tutur kataku, melalui setiap perbuatanku. Jika sudah menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudari, tidurlah dengan nyenyak. Katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebebasan sejati bukan saat semua orang menyukai kita. Ya, jadi kebebasan sejati adalah saat kita tidak lagi merasa perlu untuk disukai semua orang agar merasa berharga. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, suara Tuhan itu selalu lebih dalam dari suara manusia. Jika kalian fokus memuaskan hati Tuhan, saudara, maka karakter kalian akan memancarkan damai sejahtera yang membuat opini-opini negatif itu atau opini-opini negatif orang lain itu akan kehilangan kekuatannya, akan kehilangan sengatnya. Karena Bapak Ibu Saudari, fokus kita hanya mau memuaskan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, biarlah pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam saudara dan saya, sehingga saudara belajar identitasmu, ya Bapak Ibu Saudari di dalam Kristus itu lebih penting atas setiap opini-opini orang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik dimanapun kalian berada, pada akhirnya ketika kita berdiri di ambang kekekalan dalam setiap hidup kita, tidak akan ada satupun opini manusia yang menyertai setiap hidup saudara. Tidak ada satupun opini manusia, penilaian-penilaian manusia yang menyertai kehidupan saudara di kekekalan sana. Maka suara-suara mereka akan menjadi suara-suara yang berisik saja hari ini. Ya, saudara, mari jangan membuat saudara, suara-suara mereka membuat saudara cemas, ya, karena itu semua akan hilang ditelan oleh waktu. Hanya akan ada satu suara yang bergema sampai di kekekalan Bapak Ibu Saudara, yaitu suara Tuhanmu dan suara Tuhanku, yaitu suara Tuhan Yesus. Ya, di mana Dia mengasihi saudara, Dia mencintai saudara tanpa batas dalam setiap hidup saudara. Dia rindu saudara mengenakan setiap kehidupannya setiap hari. Saudara, saat hari ini, apakah kita akan mendengarnya berkata, hambaku yang baik dan setia? Atau Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara terlalu sibuk hari-hari ini menjadi hamba bagi pendapat dunia dalam setiap hidupmu dan hidupku. Jangan serahkan kendali kebahagiaanmu ke tangan manusia yang terbatas. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua tanpa syarat. Amin. Maka fokuslah menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Karena dunia tidak akan lagi memiliki kuasa untuk menghancurkan damaimu jika saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah hidupmu Bapak Ibu Saudari, bukan tepuk tangan manusia, tetapi berikanlah hidupmu untuk kemuliaan Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya. Dan kadang kita seringkali kan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, kita tepuk tangan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, Tuhan tidak rindu kita tepuk tangan saja. Tuhan rindu supaya saudara memberikan hidup, bukan memberikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudari. Kamu seperti nonton konser kalau seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika engkau ada di hadirat Tuhan, saudara, Tuhan tidak merindukan tepuk tanganmu. Tuhan merindukan hidupmu. Maka berikanlah hidupmu untuk kemuliaan Kristus. Sehingga hidupmu dan hidupku dipakai bagi kemuliaan Tuhan setiap harinya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat, atau pesan ini boleh menjadi berkat buat setiap teman-teman yang rindu menghidupi setiap firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu dengan hati yang mungkin selama ini kami lelah karena mencoba menyenangkan semua orang. Bapa, ampuni kami jika kami lebih takut pada setiap penilaian-penilaian manusia daripada kehilangan perkenanan-Mu. Hari ini Tuhan, kami menanggalkan setiap topeng
dan beban overthinking kami itu semua. Kami mematahkan setiap belenggu-belenggu people pleasing tadi di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus materaikanlah setiap identitas kami sebagai anak-anak raja yang mulia di dalam setiap hidup ini. Biarlah mulai saat hari ini, satu-satunya kerinduan kami adalah membuat Engkau tersenyum. Pakailah hidup kami, bimbinglah setiap langkah kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu bersama dengan pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, orang tuamu, diberkatilah setiap apa yang sedang kau kerjakan, baik dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam setiap hubungan-hubunganmu. Dalam apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah yang sakit, aku berdoa pagi hari ini, biarlah kuasa kesembuhan dialirkan bagi setiap kita semua yang mengalami sakit. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, terimalah berkat kesembuhan ini. Tuhan alirkan bagi setiap hati yang rindu beriman kepada Tuhan, dan Tuhan yang memulihkan dengan sempurna setiap kehidupan mereka semua yang sedang sakit hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, sembuhkanlah sakit penyakit kami semua. Kami yang ada pergumulan-pergumulan dalam setiap kondisi batin kami, Bapa, biarlah Engkau boleh menjadi ketenangan di dalam setiap kehidupan batin kami semua. Berkati ya Allahku. Kami berdoa, kami yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, Bapa juga tolong kami. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur, kami boleh merenungkan setiap firman-Mu, dan kami rindu untuk menghidupinya dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, mampukanlah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal, dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada, saudara yang terkasih di dalam Kristus, siapa yang terberkati, jangan lupa saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Kalau saudara terberkati oleh pelayanan Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, terima kasih buat kalian semua, dimanapun kalian berada, yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah berbagi gift, berbagi donasi, terima kasih. Bapak Ibu Saudari yang juga sudah repost, yang sudah follow, yang sudah subscribe Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube, terima kasih. Ya, kalau saudara ketinggalan, ya Bapak Ibu Saudari, pesan-pesan firman Tuhan setiap harinya melalui channel ini saudara bisa tonton siang hari, sore hari, atau besoknya Bapak Ibu Saudari, yang saya tampilkan selalu di YouTube. Saya selalu berusaha untuk menampilkannya Bapak Ibu Saudari, tapi kalau di YouTube hanya khotbah saja. Saudara, terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari untuk persembahan kasih, ya persembahan syukur saudara. Saudara, terima kasih juga untuk persembahan milik Tuhan yang saudara selalu belajar mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Dan yang ketiga, saudara, terima kasih dukungan-dukungan persembahan misi, ya untuk pembangunan gereja dan pembangunan TK. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, jikalau saudara rindu mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil kami di Pastor Deso ya, di bio profil TikTok kami atau di deskripsi video, atau juga ada di profil YouTube kami Bapak Ibu Saudari. Saya sudah tampilkan di sana BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, dan juga ada Social Bus kalau saudara di luar negeri ya, atau saudara punya metode ketiga yang memudahkan saudara, silakan Bapak Ibu Saudari, saudara juga dapat mendukung ya Bapak Ibu Saudari channel ini dengan pemberian-pemberian syukur saudara dimanapun kalian berada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya juga mengajak setiap kehidupan kita semua, saudara, marilah kita turut memberikan persembahan syukur kita. Ya, marilah kita turut memberikan Bapak Ibu Saudari persembahan kasih, baik persembahan milik Tuhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya, untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah setiap persembahan-persembahan kita menjadi benih iman yang tumbuh, ya, jadi berkat kekal yang abadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari saudara jadilah saluran kasih Tuhan, karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah, memelihara,
setiap kehidupan saudara dan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah memberkati. Dia memberi kita Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan kita semua selalu yang terbaik, bahkan nyawanya Dia berikan, kasihnya Dia berikan bagi setiap kehidupan kita semua, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan Dia berikan. Sekarang Dia memanggil kita untuk mengembalikan miliknya, ya, dengan kemurahan hati yang tulus tentunya. Dan ini soal ketaatan, ya, dan kepercayaan kita kepada Allah kita. Ketika kita memberi dengan tulus, ketika saudara memberi dengan sukacita, biarlah Tuhan memakai itu untuk membuka setiap pintu-pintu penginjilan dan membuka gerbang berkat bagi setiap kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita, ya, dengan berkat-berkat yang ajaib tentunya yang akan Tuhan limpahi, ya, berbagai kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga maupun rumah tangga kita semua. Saudara, terima kasih sekali lagi buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, bagi kalian yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home, ya, di nomor 0851 75 29 2029. Saudara, inilah ya sekretariat kami. Kalau saudara ada pergumulan khusus, saudara bisa masuk, saudara bisa chat nomor saya, nanti masukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Jadi Pastor Deso Home ini Bapak Ibu Saudari hadir tentunya sebagai pelabuhan yang aman untuk kalian yang butuh bimbingan kehidupan, pendampingan iman, ya, itu saya bersama istri jadi aman Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi tak perlu sungkan, biarlah setiap rahasiamu itu terjaga dan hatimu didengarkan di dalam setiap hidup saudara, ya. Jadi mari kita berjalan bersama-sama karena kalian hidup ini tidak pernah sendirian. Jadi jangan ragu saudara menyapa kami, memberikan update-update pergumulan-pergumulan doa ataupun testimoni kesaksian kepada saya ataupun kepada Ibu Gembala, ya, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu didoakan. Saudara jangan ragu untuk menyapa kami lewat nomor tadi, ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, ya, dari Taiwan tadi, dari Hong Kong. Tuhan memberkati, ya, teman-teman semua. God bless you, bahkan dari berbagai kota yang ada di Indonesia. God bless you. Saudara, saya mohon pamit, saya mohon undur diri. Biarlah setiap kebenaran yang sudah disampaikan kita hidupi dalam setiap kehidupan kita semua. Salam dari saya buat teman-teman semua, salam dari saya buat keluarga-keluarga kalian, buat istri kalian, buat suami kalian, buat anak-anak kalian, ya, buat setiap cucu-cucu kalian. Salam Bapak Ibu Saudari dari Pastor Deso kepada kalian semua. Terima kasih. Saudara, saya mau undur diri. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua.